Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'ina salawatullahi wa salamu alaihi ajma'in. Ala mana wa salafus salih wa ala mana wa muassisu ma'had Qamardin. Wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin kafah. Annallaha taghasha bi rahmati wal maghfirah wa yu'ali darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'd. Kau direk? Faslun fi hifdzil lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hifdzil lisani. Qala alaihi salatu wassalam, la tu'iru ahadan bima fihi, fama min lahmin illa wa fihi admun wala kafaratun lil ghibah hatta yastakhillahu aw yastaghfira lahu. Jadi dulu kok agak beda nih sih. Lah delok ini. Bener ya? Beda. Ada beda. Bisa apa bacaan nih? Yes. Hatta yastahillahu aw yastaghfira lahu. Bisa mana itu? Sama. Oh, sama. Aku lihat ini gini kayak gitu. Faslun fit taubah. Satu amar ini ya. Ini. La tu'iru ahadan bima bihi fama min lahmin illa wa fi admun bala kafartun lil ghibah. Faslun utawi fasal suci fi hifdzil lisani ing dalam nerangaken jaga lesan. Qala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi salatu wassalamu, la tu'iru ahadan bima fihi, fama min lahmin illa wa fihi admun. La tu'iru ora nacat, ora nyacat sapa sira ahadan ing wong suwiji, oleh nacat bima kelawan barang fihi iku ing dalem ma. Oleh fama min lahmin, mongko ora ana min lahmin saking daging illa wa fihi, kejaba wa fihi ing dalem daging admun utawi balung. Wala kafaratun lan ora ana kafarat lil ghibati kedue ngrasani hatta yastahilla sehingga nupri halal sapa wong kang ngrasani hu ing wong kang dirasani. Aw yastaghfira utawa njalukna sepura sapa wong lahu marang wong kang dirasani. Pada fasal ini Kanjeng Nabi menegaskan kepada Sayyidina Ali betapa pentingnya memelihara lesan. Lesan itu apa? Apa lesan itu? Ucapan. Pertama, lesan itu gini. Lesan itu salah satunya makna ucapan. Tapi makna lesan itu sebetulnya dimulai dari kalau benda ya. Benda. Lesan itu adalah ini. Ilat ini yang menjulur ini.
itu lesan. Yang bisa merasakan sesuatu itu lesan, lidah. Mana nih bahasa Arab ilat apa? Ya, lesan. Ada lagi lesan dalam pengertian lughat, bahasa. Al-Quran itu diturunkan dalam rangka apa? Bilisanin Arabi, dengan bahasa Arab. Ya. Ada lagi dalam tempat lain. Lesan itu apa? Ada ungkapan lesanul hal afsah min lisanil maqal. Pernah dengar? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa perilaku, lisanul hal, bahasa tingkah laku itu lebih fasih daripada bahasa lesan. Jadi ono lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa perilaku itu lebih fasih daripada bahasa ucapan. Artinya gini, jadi kata lesan itu bukan berarti hanya mulut, tapi bahasa, tutur kata dan sebagainya. Karena itu menempatkan tutur kata yang tepat itu penting. Berarti menempat kapan, jadi lesan kapan kita berbahasa itu penting. Kalau lesan mengandung makna bahasa, maka kita menempatkan berbahasa itu penting. Kalau berbahasa sesama orang tua dengan sesama kaum milenial ya beda. Ya, kayaknya beda. Kalau dengan yang milenial mungkin ono istilah lebay, alay atau apa. Kalau dengan orang tua nggak mungkin kan, karena beliau-beliau tidak mengerti. Jadi penempatan bahasa itu penting. Kalau kita menggunakan bahasanya tidak pas, ya mungkin orang lain sulit memahami. Kadang-kadang begini ya. Saya kepingin ngomong tentang lesannya dulu. Jadi, karena lesan itu penting, ucapannya itu penting, bahasa itu penting, membuat orang bisa salam dan sebagainya. Maka dengan bahasa itu kemudian orang bisa apa? Bisa dengan mudah menjelekkan orang lain. Bisa juga mengangkat derajat orang lain dengan lesan itu. Apalagi kalau lesan mengandung makna perilaku. Nah, karena lesan itu merupakan bahasa komunikasi kepada orang lain, maka hati-hati menggunakan lesan. Nah, kalau di sini apa ditekankan? Misalnya melihat orang lain cacat, nah, kan gitu ini. Ya, sebaiknya kan kita itu bersyukur diberi lebih sempurna daripada orang itu. Ojo diwali, ojo dicacat. Jadi la tu'ayyiru ahadan. Ada yang membaca la tu'ayyir ahadan. Ojo nyacat sapa sira ahadan ing wong suwiji, ana sing maca gitu. Ya ngaji macam-macam ya. Jadi melihat orang lain cacat, walaupun cacat ada dirinya, hati-hati. Ono wong mripate kok, ya mohon maaf, misalnya tidak ya cacat, nah. Kemudian kita ilokno, beleken, ya kadang-kadang orangnya tersinggung. Jadi karena itu, mengapa demikian? Ini ungkapan bahasa Arab ya. Fama min lahmin illa wa fihi admun. Tidak ada daging yang tidak ada tulangnya. Atau kalau bahasa Jawa itu barangkali tidak ada gading yang tak. Walaupun daging gue enak ya. Orang sana kan dulu makanannya kan daging. Nah, makan tulang kan gak gelem. Apalagi sukanya yang paling gampang daging kambing. Nah, apa ada daging kambing yang tanpa ada tulangnya? Ya tidak ada. Semua daging pasti ada tulang. Ada yang tidak enak. Ya. Dalam enaknya daging, itu orang atose balung. Mungkin ungkapan bahasa Jawa tidak ada gading yang tidak retak. Karena lesan tadi, mana ketemu ya. Jadi lesan itu tadi bahasa pergaulan. Hati-hati, cara mengungkapkannya, cara memakai lesan itu hati-hati. Dan sering memang dari sana kita itu. Ketemu wong dicacat, deh.
Apa mana? Sik nom-nom. Tapi sekarang lesan itu di sini tidak hanya mengandung ucapan ya. Ada kalau dalam pepatah yang lain ada salamatul insan fi hifdzil lisan ya. Selamatnya seseorang itu tergantung dari pemeliharaan lesan. Itu mungkin semakna mungkin dengan gaya bahasa sekarang. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Ada lagi yang kalau diterjemahkan bahasa milenial, tanganmu adalah ya, medsosmu adalah harimau. Sama di medsos apa harus menggunakan lesan? Tidak kan? Dengan tangan. Jadi lesan di sini mengandung mana apa? Alat komunikasi. Lesan ini gak cacat, tapi tetap itu termasuk bagian dari larangan lesan ya. Jadi lesan itu adalah bahasa perilaku bahasa. Karena bahasa bisa saja yang mengungkapkan tidak mulut, tapi sekarang bisa jari. Cangkemnya gak ngelokno, tapi tangannya itu kan sekarang banyak gitu kan. Jadi karena itu gini ya tadi, kalau diurutkan jadi lesan itu ungkapan, bahasa. Nah, bahasa ungkapan itu tidak harus diungkapkan dalam ini. Jadi jangan menjelek-jelekkan orang lain. Kalau bahasa Jawa itu ojo ngelokno wong, ojo nyacat wong. Sing cacat itu ada pada orang itu, ya tersinggung. Jadi apa yang kita sendiri kan begitu kan. Nah. Mari karena kalimat ini berhubungan dengan ungkapan berikutnya wala kafarata lil ghibah. Tidak ada kafarat di dalam ngerasan. Mengapa dengan demikian? Saking gede ini dosa. Iya. Apa kok ngerasani ku gede dosa ini? Secara sederhana, sing ngarani dosa gede ku dosa sing muncul teko ati kang gumedhe. Dosa gede ku sing paling sederhana muncul sangka ati sing gumedhe. Nah, ini muncul ati sing gede, mesti dosa gede. Contoh nih, yang paling gampang contoh ngerasani. Mengapa wong ngerasani wong? Karena dirinya sombong. Dengan sombong maka menjelek-jelekkan orang itu, menceritakan kejelekan orang itu. Itu karena kita sombong. Kalau nggak ada sombong nggak mungkin. Apa? Mau ngerasani ku mesti ngelek-ngelek wong. Panjene iku arek iku ngene mesti kan. Ketika menjelek-jelekkan begitu, hati kita apa? Merasa lebih hebat dari dia. Berarti perilaku ngerasani mau muncul teko ati kang gumedhe. Ini termasuk itu. Pokoknya rumusannya hampir setiap dosa besar itu berasal dari hati yang sombong. Jadi cara Jawa enak. Dosa gede itu bersumber dari hati kang gumedhe. Gak kerasa. Apa dosa terbesar? Syirik. Nah, gak sombong kayak apa? Allah kok dilawan. Ya, Allah kok dibuatkan tandingan ya. Merasa dirinya hebat, syirik. Yang kedua apa? Birrul walidain. Lah ya wong anakku mesti ini berbakti kepada orang tua kok malah duraka. Ya, nek gak anak melite gak ono. Mateni wong. Ya. Ya karena dirinya merasa hebat. Semua karena itu semua ketika berasal dari kesombongan, maka muncul dosa-dosa yang besar. Enak. Dulu saya mendengar istilah ini dari Kiai Ali Maksum ya, kerapnya. Jadi cerita waktu ceramah itu, jadi dosa sing gede itu dosa kang muncul saking ati kang gumedhe. Karena dosa gede maka ya nggak bisa dibayangkan. Sehingga diungkapkan di sini la kafarota. Ada yang membaca ini di sini la kafaratun.
Ada yang membaca la kafarota. Jadi ini la kafaratun ora ono kafarot, suwijine kafarot lil ghibah kedue ngrasani. Gak ono saking gedene dosa. Hatta yastahilla. Karena tidak ada diampuni, kita sudah tahu bahwa dosa yang berkaitan dengan hakul adami itu nggak bisa diampuni kecuali dengan minta halal kepada orangnya. Nah iso, sampai njaluk sepurane Allah gak iso. Itu urusan hakul adami, berarti harus diselesaikan dengan itu. Nah ngerasain termasuk hakul adami. Dan itu dosa yang paling repot kita minta maaf. Umpamanya njaluk sepura kadang-kadang ya apa? Global. Kalau sering ngerasani sampean, gak wani ngerinci ya. Tapi ku lumayan jadi gelem jaluk sepuro gelem ngaku ngerasani. Di satu akeh ya kira-kira sesama teman ya. Satu akeh mana kadang-kadang murid dan guru ya. Pak guru akan PR no. Tapi kalau itu sih sederhana kan, itu kan sebenarnya bukan ngerasani kan. Hanya ya apa ya? Ya apa aja nih apa? Ya para pemalas belajar nih. Itu kan para pemalas belajar nih. Atau kalau nggak yastahil itu kan ketika orangnya masih hidup. Bagaimana nek sing dirasani wis mati? Ini problem. Jadi hakul adam itu kalau orangnya masih hidup masih ada peluang untuk minta halal, untuk istihlal. Istahalla yastahillu istihlal. Istamadda yastamidu istimdad. Yastahillu berarti istihlal. Nupri halal masih ada peluang. Nah tapi ini wes wongnya kabundut. Nupri halal sulit. Karena itu apa? Memintakan dia ampunan. Iya. Hatta yastahillahu au yastaghfir lahu. Nah, mungkin kabundut itu jalan sepuro. Makanya biasa doa-doa kita kan ya Pak astagfirullahaladzim li wali walidayya. Gak durung ngono. Wali ashabil huquqi atau wali ashabil wa dzawil huquqil wajibati alayya. Jadi orang-orang yang masih punya hak pada saya. Tahu tak rasani, tahu apa wong gak ono. Waliman lahu haqqun alaina, dan mereka yang punya hak. Itu kita mintakan ampunan. Kalau perlu disebut orangnya. Jadi masa gak wani waktu uripe gak wani jujur nang wonge, saiki nek Allah jujur kula nanti ngrasani ini kok Gusti. Gak mau itu lebih bagus lah. Mergo ya. Jadi itu lebih enak. Karena itu kita diajarkan begitu. Astagfirullahaladzim li wali walidayya ya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Atau astagfirullahaladzim li wali walidayya Allahumma ighfir apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina ya wali masahina terusnya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Dan orang-orang yang masih punya hak yang harus saya penuhi tapi gak bisa memenuhi itu didoakan gak bisa cari. Nah karena gini ya, makanya ini penting untuk pelajaran berpuasa itu penting ini. Karena kita berpuasa belajar menahan diri. Sahabat mestinya dari Ramadan itu belajar menahan diri. Poso rek, kate ngrasani eman. Ya, wis kadung luwe kok tak nggo ngrasani eman. Ini penting Ramadan. Makanya karena kita sudah mulai belajar menahan diri, mulai bisa menahan diri dari lapar dan haus ya seharian. Coba gak ngerasani seharian. Syukur sampai sehari dan semalam. Tahu tanya Pak belajar, belajar ya. Sedina iki gak ngerasani wong blas.
Atau sedino lagi gak mangkel sampai wong blas ya. Itu kita tuh perlu belajar begitu. Kita teruskan. Ya Ali ma khalaqallahu fil insani afdalu minal lisan. Yadkhulul jannata wa yadkhulun nara fasjunhu fa innahu kalbun akur. Ya Ali ma khalaqallahu, ora nyiptakaken sapa Allah fil insani ing dalem menungso. Ora nyiptakaken sapa afdalu kang luwih utama minal lisani saking lesan. Yudkhilu ini. Yudkhilu ngelebakaken apa lesan al jannata ing swarga. Kaenak nih baca ayat hulu iki harakate saja buat hulu ya. Wa yudkhilan ngelebakaken apa al lesan annara ing neraka. Fasjun maka penjarakanlah. Apa ngono iku? Cara Jawa ya, Bu? Penjaraan. Apa itu? Hah? Yo ditahan, yo gak ono maneh. Nek ditahan kan pas ini saya tahan itu. Dari kata tahanan ditahan ya. Hah? Oh, kerangkeng lah kerangkengan. Iya itu kerangkengan kene. Ya pokoknya intinya kan tahan lah. Fa innahum mongko sak temene lesan. Karena sak temene lesan iku kalbun asu, kaya asu. Lesan iku diserupake kalbun diserupake kaya asu akurun kang galak. Tadi sudah kita singgung ya. Karena mulutmu adalah harimaumu. Keselamatanmu sangat tergantung kepada mulutmu. Tidak ada yang lebih indah ciptaan manusia. Tidak ada yang lebih utama tentang penciptaan Allah terhadap manusia melebihi lesan. Kayaknya sampai tadi wong bisu gak siap. Karena itu lesan itu penting. Yang paling hebat itu lesan. Tapi orang dengan lesan bisa hebat. Ya. Sampai kalau di sini sampai swarga neraka tergantung kepada lesan. Salamatul isan fi khidil lesan. Sembarang. Bukan hanya surga dan neraka dalam akhirat, termasuk surga dan neraka dalam kehidupan sehari-hari. Sangat tergantung kepada lesan kita. Karena dengan lesan kita, maka kita berusaha untuk menata diri kita ya. Kata orang Jawa, apa itu? Ajine sarira saka wicara. Ajine sarira ya saka wicara. Bernilainya seseorang itu dari bahasa tutur katanya. Jadi ajining sarira saka wicara. Ya ini ungkapan ini begitu. Jadi sangat luar biasa sampai diterangkan begitu. Kalau kita mengutamakan nggak tahu galak mana ya. Kita itu mulutmu adalah harimaumu. Di sini enggak ya. Mulutmu adalah asumu. Mulutmu adalah kirikmu. Wah Jawa lebih menakutkan malah harimau kan ya. Nek asu gak temen dididik kan. Tapi nek macan wis pol-polan begini. Jadi wis gambarnya kita sudah jelas. Mulutmu adalah harimau. Karena itu hati-hati. Dan kalau mau poso itu paling berat poso gak ngomong. Nih ada mungkin sampai ini ngempet gak ngerasa nih iso hebat tuh. Tapi gak bisa ya. Sekali-sekali tarik harus dino ngempet gak ngerasa nih. Belajar menata. Mau ngerasa nih enak ya ini. Nah, tapi yang ngono dosa ini besar sehingga gambaran itu kafarat. Kafarat itu kan besar. Ada kafarat yang terbesar apa?
Ada 3 tahapan ya. Itku raqabah, memerdekakan budak. Saumu syahraini mutatabi'aini, terus it'amu sittina miskinan ya. Ada 3 itu kafarat. Denda berat. Nah ini dendanya gak ono. Makanya ada yang membaca la kafarata, ora ono kafarat iku maujud. Lil ghibah kedua ngerasani. Ono yang membaca begitu. Jadi sama sekali nggak ada kafarat, saking gede itu dosanya. Kecuali istihlal, minta halal kepada orang itu, pada seorang yang kita rasani. Iku anek saya urip, anek saya kus mati, ya aku mau. Fa innahu kalbun akurun, ya'li la tal'an musliman wala dabatan. Ya'li la tal'an musliman wala dabatan, fatarji'al la'nata alaika. Hei Ali la tal'an, ojo ngelaknat sapa sira. La tal'an ojo ngelaknat sapa sira musliman ing wong muslim. Siji ya ojo. Wala dabatan lan ora gegeremetan, ora rejo kaya gegeremetan. Hewan dabah itu hewannya, hewan merayap. Apa fatarji'a mongko nyebabaken balik, ndadekno balik apa al-la'natu laknat alaika ing atase sira. Ojo ngelaknat, hai Ali, ojo ngelaknat. Musliman ing mong muslim. Wala dabatan ora dabah, dabah wae kok oleh. Iya, apa maneh wong Islam. Apa kok ngono? Mergo laknat iku fatarji al-laknatu alaika. Laknat itu bisa berbalik kepada kita. Sampean ndongakno elek nang wong. Iki kok iso sebab balik nang ngene awak dhewe. Ini penting kita disampaikan. Tapi yang paling penting lagi, kita berpikir, mengapa orang itu bisa melaknat orang? Bisa mangkel kemudian menjelek-jelekan, mendoakan jelek kepada orang lain. Nyosop pondok embong apa? Ya. Muka-muka apa ketabrak melaknat itu. Mengapa orang bisa melaknat? Sampai tega melaknat orang lain. Malah kadang gak sengaja saking seringnya melaknat. Itu berat itu. Karena hati kita kotor, saya merasa sombong, merasa mudah mangkel pada orang lain, kurang bisa menerima. Jadi orang itu begini kan. Jadi seorang itu sebaiknya kan begini. Kita itu melihat sesama manusia itu kan semuanya dilahirkan dalam keadaan suci. Semuanya sama. Semuanya dilahirkan dalam keadaan merdeka sekarang itu. Tidak ada budak kan. Berarti harus diperlakukan secara suci juga. Diperlakukan secara sama. Nah, karena itu hal-hal yang kalau ada masalah misalnya, saya tidak suka dengan seseorang, itu jangan-jangan iri. Ya kan? Kadang-kadang sederhana kok. Kita tuh kalah pinter masih iri kok, mangkel. Iya, kalah pinter, kalah soge, nek wedok yang ngono, kalah ayu, ya. Bersaing itu. Karena bersaing kalah, maka jadinya kita membenci bahkan mendoakan jelek kepada orang itu. Berarti hakikatnya melaknat itu kan ya gini kan. Nek hasud ya, hasud itu seneng ilangnya kenikmatan wong. Iku hasud. Melaknat gak ya? Kepingin wong itu lebih celaka lo kan ya bahaya itu. Hasud aja gak oleh pemane. Nah, yang penting karena laknat itu gini, karena laknat itu bisa berakibat kembali pada diri kita. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berusaha
agar dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sampai melaknat pada sesama. Bahkan kepada hewan aja nggak boleh. Karena itu kita tambahannya kayak apa? Tambahannya adalah kita menempatkan diri kita bahwa kita adalah bagian dari sistem sosial, bagian dari masyarakat besar. Dan itu adalah mereka adalah saudara sesama manusia. Kalau belum bisa ngomong itu saudara sama manusia, sesama bangsa Indonesia, saudara sesama anak bangsa. Nek durung iso diperkecil, saudara sesama muslim. Biar gak gampang mangkelan sampai uang. Saya gak iso perkecil lagi lah. Saudara sesama orang bunga. Ya. Jadi membangun solidaritas sesama orang bunga, membangun solidaritas sesama orang Gresik, ya, sesama orang Jawa. Nggak itu sampai besar. Yang paling hebat kalau kita sudah bisa sesama anak manusia. Itu kita bangun persaudaraan. Sudah pada tentu namanya persaudaraan. Makanya ukhuwah. Bahasa agama itu kan ukhuwah Islamiyah ya. Nyedulur. Sama ngerti sedulur. Dulur itu antara satu dengan yang lain. Rapi dengan masih beda. Ya. Kakak ambek adik beda. Apa mana nek dulurku? Dulurku iki kabeh 12 sing urip. 14. Kemudian meninggal bayi 2. Tinggal 12. Perbedaan dari 12 itu kan ya beragam. Ya kadang-kadang malah beda pendapat. Siji gaya model gini sih. Tapi setajam-tajamnya perbedaan ya. Ilingone iku dulur. Nah, iku kari nerapno. Itu selalu setajam-tajamnya perbedaan. Ya. Ojo lali ini iku adalah dulur. Nah, itu kalau kita bisa mengembangkan dimulai dari Ibnu. Ya, IPPN. Setajam-tajamnya perbedaan masih ngono-ngono podo Ibnu nih, podo IPP nih. Dikembangno maneh. Ukhuwah Nahdiyah ya, podo NU nih. Kalau sudah bisa lagi kembangkan lagi. Podo Islam, sesama anak bangsa, apalagi sesama umat manusia. Kalau sudah bisa begitu, maka kita gak adik mangkel sampai uang. Minimal berkurang mangkelan sampai uang, sehingga kita tidak sampai melaknat kepada sesama. Karena resiko dari melaknat bersama, ya, itu adalah ini. Kadang-kadang laknat itu kembali kepada kita. Kesimpulannya apa? Ndongakno wong elek, iku aja-aja balik kepada diri kita. Fatarji'al laknatu alaika. Ojo balik. Nah, karena itu hal-hal yang menjadikan kita melaknat itu mari kita kurangi. Sehingga kita tidak sampai melaknat kepada sesama. Ya waktunya wis mepet. Habis ya? Iya. Ya oleh sabab. Alhamdulillah. Faslun fil haya'i wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.